Ibu Murni berikan aplaus kepada Ibu karena tadi Ibu mengajar sangat bagus dan durasi waktunya juga terjaga. Jadi tidak lebih dari 20 menit, lebihnya pun hanya detik. Jadi itu saran saya dipertahankan. Kemudian di dalam 20 menit saya melihat tadi Ibu tidak mengabaikan langkah-langkah pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Terkait dengan RPP-nya Ibu, Tidak ada suara Bu Tabe. halo, ada suara saya Bu? Halo, halo, halo. Iya, halo Bu, nyaring Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu Murni. Iya Bu ya. Kalau yang tadi ada suara ya? Nyaring, kecil sekali Bu. Baik, saya ulangi, Ibu Murni tadi telah melaksanakan tugasnya dengan baik ya, dalam praktik pembelajaran. Ibu sangat memperhatikan durasi waktu yang telah kami berikan, kemudian pengelolaan kelas juga sangat baik. Ibu menguasai materi dan dalam waktu kurang lebih 20 menit, Ibu juga tidak mengabaikan salah satu dari langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu susun di RPP. Jadi saran saya dipertahankan demikian Bu, bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan. Ya. Yang berikut terkait dengan RPP-nya Ibu, saya ingin tahu jika Ibu ingin mengetahui cara pencapaian dari KD 3, KD 2, atau KD 4. Nah, bagaimana cara Ibu ingin mengetahui pencapaian KD itu? Apakah yang akan Ibu susun atau Ibu buatkan? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi ketika ingin kita capai KD itu tercapai, kita buat indikator pencapaian IPK. Terus di IPK itu kita menggunakan KKO, kata kerja operasional, supaya nanti ketika kita di tujuan pembelajaran kita mudah memahami dan memberikan kepada anak-anak. Tujuan pembelajaran mudah dipahami oleh anak-anak. Ya, terkait dengan jawaban Ibu tadi, saya sangat tertarik dengan dari KD kita bisa menyusun IPK dengan tujuan ingin mencapai satu kompetensi dasar, maka kita susun indikator pencapaian kompetensinya. Dari kita menyusun IPK harus memperhatikan kaidah-kaidahnya, yaitu harus mengambil kata kerja operasional.
Ya, dalam hal ini kata kerja operasional harus yang HOTS. Atau apabila dia di IPK KD 3, maka dipilihkan ranah kognitif C4, 5, dan 6. Ya, sehingga menurunkan tujuan pembelajaran seperti penjelasan yang Ibu tadi jelaskan. Nah, ketika Ibu menyusun tujuan pembelajaran, ada kaidah-kaidahnya yang harus kita patuhi, yaitu audience A, before ya, behavior B, Kondisi. kemudian D-nya degree atau kriteria. Nah, dari tujuan pembelajarannya Ibu di RPP 2-nya Ibu, coba saya minta di nomor 1, ya, di nomor 1 tujuan pembelajaran. Saya akan bacakan jika Ibu tidak membuka slide RPP, atau jika Ibu memegang printout-nya RPP, nomor 1 atau nomor 3 saja. Nomor 3, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya. Dari uraian tujuan pembelajaran nomor 3, bisakah Ibu menentukan atau menjelaskan mana yang terdiri dari A, mana B-nya, mana C-nya, dan mana D-nya? Kalau Ibu Murni. ya, peserta didik itu behavioris apa itu? Behavior. Kalau behavior itu peserta didik mampu keberadaan Allah melalui ciptanya itu apa tadi itu? Behavior dan apa itu? Ada juga degree-nya. Condition. Ibu sediakan sudah sediakan buku untuk menulis dan pulpen. Iya, Bu. Dan print out RPP ada? Ada, Bu. Ada. Oh, coba tolong bacakan yang nomor 3. Ya, tujuan pembelajaran yang di nomor 3, peserta didik mampu menganalisis keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya. Yang saya minta tadi, tolong sebutkan mana ABCD-nya. Yang ABCD-nya peserta didik. Ya, ABCD-nya peserta didik. Semua ada di situ, Bu. Di peserta didik ada audience, ada behavior, ada kondisinya, dan ada degree-nya. Peserta didik, kata peserta didik saja. Peserta didik mampu menganalisis keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya. Mana behavior, mana audiens. Seperti misalkan nama saya Rahmawati Otaya. Nah, di nama saya di 2 kata itu jika dipenggal-penggal, nama depan Rahmawati dipenggal 2 bisa, disatukan juga bisa.
Dan nama belakang saya Otaya itu adalah Marga. Jadi nama saya di depan Rahmawati itu nama saya sendiri, dan Otaya adalah marga atau nama dari ayah saya, keturunan. Jadi identitas saya itu terdiri dari, nah di nama depan saya Rahmawati juga bisa dipenggal dua, Rahma dan Wati. Yang di antara dua penggalan itu ada nama rumah saya, nama kecil saya, nama panggilan saya hari-hari. Yang lebih dikenal dengan, kalau di daerah kami itu nama rumah. Artinya nama panggilan sehari-hari. Jadi di tujuan pembelajaran juga begitu, bukan dihimpun di peserta didik adalah sudah di situ ABCD-nya, Bu. Tidak. Saya minta dijelaskan. Paham Ibu Murni? Iya, Bu, iya. Iya. Tolong dijelaskan. Walau hanya satu tujuan pembelajaran, jika Ibu mampu menjelaskan itu, maka saya yakin ketika Ibu pindah di RPP berikut, pasti Ibu bisa menyusun tujuan pembelajaran dengan baik. Ibu belum paham? Sudah paham, Bu. Keluarkan lewat kata-kata apa yang Ibu pahami. Jadi di situ di audiens peserta didik mampu untuk menganalisis keberadaan Allah, behavior melalui makhluk ciptaannya, yaitu condition dan degree. Degree yang mana, Bu? Degree yang mana, Bu? Degree-nya makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya. Apakah makhluk ciptaan itu adalah kriteria? Iya, Bu. Taunya dari mana? Makhluk ciptaan itu manusia. Manusia sama dengan peserta didik. Sementara kalau degree itu kriteria pencapaian atau suatu target. Berarti menganalisis. Degree-nya itu menganalisis. Menganalisis adalah sudah benar tadi Ibu jelaskan. Menganalisis yaitu behavior. Kenapa? Karena di menganalisis, kata menganalisis adalah kata kerja, tingkah laku yang akan dicapai atau perilaku yang akan muncul, itu behavior. Ibu sudah jelaskan tadi, saya juga paham. Sudah mengerti berarti Ibu, karena sudah tahu behavior itu, Bu, menganalisis. Nah, yang berikutnya C-nya mana? Ibu paham? Ya. Kalau Ibu paham, nanti saya akan jelaskan dan usahakan Ibu pahami dengan baik. Ya, insyaallah, Bu. Oke. Ya, saya akan luruskan. Pada tujuan pembelajarannya Ibu nomor 3, peserta didik mampu setelah mempelajari materi ini atau mengikuti pembelajaran ini, maka peserta didik mampu. Peserta didik, kata peserta didik itu adalah audiens.
audiens itu adalah masyarakat. Manusia yang kita ajak bicara. Itu audiens. Paham, Ibu? Behavior adalah perilaku yang akan muncul atau tingkah laku yang diharapkan oleh kita kepada peserta didik setelah selesai mengikuti pelajaran. Jadi peserta didik mampu 3, menganalisis yang diambil dari kata kerja. Karena tingkah laku itu yaitu kata kerja. Pekerjaan siswa. Jadi setelah dia mengikuti pembelajaran, si audiens ini setelah mengikuti pembelajaran, maka kita mengharapkan apa? Tingkah lakunya apa? Pekerjaannya apa? Apa yang akan dia kerjakan? Yaitu ambil dari KKO, menganalisis. Iya. Yang Ibu ambil dari KKO. Menyimpulkan, menentukan. Itu behavior, Bu. Paham, Bu? Ya, alhamdulillah, Bu, paham. Kemudian kondisi atau keadaan peserta didik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Contohnya, setelah mengikuti pembelajaran, maka peserta didik, ingat peserta didik itu audiens, mampu. Kata mampu itu adalah kondisi. Kondisi. Paham, Ibu? Nanti sebentar saya akan melihat lagi tujuan pembelajarannya Ibu. Saya akan pindahkan di nomor 4. Saya minta Ibu yang akan menjelaskan. Terakhir degree. Nah, saya minta dibacakan kembali tujuan pembelajarannya Ibu nomor 3. Peserta didik mampu menganalisis keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya. Thank you. Jadi tujuannya yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya. Kriteria atau pencapaiannya atau target. Setelah mempelajari peserta didik ada audiens mampu ya kondisi. Kemudian menganalisis atau apa ini? Iya, menganalisis. Ada behavior. Degree-nya mana, Bu? Menganalisis kebenaran, keberadaan Allah. Tadi degree-nya. Yang harus dicapai. Target yang akan dicapai atau kriteria pencapaian. Kriteria pencapaian suatu target yang harus dicapai oleh peserta didik. Mampu menganalisis keberadaan Allah. Melalui itu, Bu. ABC saja itu, Bu. D-nya mana? degree-nya setelah dia bekerja, misalkan, ini saya. Ini pekerjaan yang diperintahkan Ibu. Tingkah laku. Kata kerja. Ya, setelah ujian, maka saya mampu menjawab soal dengan mana degree-nya, dengan apa.
targetnya kita itu mampu mau apa? Apakah mundur ke belakang atau ke depan? Ke depan. Iya, penyusunan kalimatnya disesuaikan dengan tujuannya Ibu. Peserta didik, oke, saya jelaskan. Peserta didik setelah mempelajari materi atau mengikuti pembelajaran, maka peserta didik mampu. Ada peserta didik A-nya, mampu, kata mampu, sudah kondisi. Kemudian nomor 3, menganalisis keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya. Menganalisis. Apa yang dianalisis? Keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya. Itu behavior, kata kerja. Nah, degree-nya apa? Degree-nya mana? Di tujuan pembelajarannya Ibu. Saya tidak dapati. Mana degree-nya? Mana targetnya? Nah, targetnya saya bantu, Bu. Dengan kata setelah mempelajari atau mengikuti pembelajaran, maka peserta didik mampu menganalisis keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya dengan benar. Kan Ibu setelah peserta didik, Ibu perintahkan untuk menganalisis keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya itu dengan apa? Ibu kan mengharapkan mereka menganalisis dengan benar, bukan salah-salah. Nah, harapan itu, target itulah yang dinamakan degree, Bu. Coba lihat, di tujuan pembelajaran Ibu ke-6-6-nya tidak ada degree-nya. Ya. Paham, Ibu? Iya, paham. Coba sekarang saya pindahkan di nomor 4. Saya ingin tahu apakah Ibu memang benar-benar paham atau belum. Jangan takut, Bu. Tidak, Bu. Semangat. Iya, saya hanya ingin membiasakan atau mengetahui sejauh mana kemampuan pengetahuan Ibu tentang penyusunan RPP, khususnya di tujuan pembelajaran. Halo, Bu. Coba nomor 4. Iya, Silakan bacakan. Iya, nomor 4 tujuannya peserta didik mampu membuktikan keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya. Bu, saya tambahkan dengan benar. Dapat saya tanyakan kepada Ibu. Ibu dari tujuan pembelajarannya nomor 4, maka mana yang tergolong sebagai audiens, Bu? A-nya mana? Audiens peserta didik. Kemudian di mana, Bu? Behaviornya, B-nya. Iya. Ya, behaviornya membuktikan keberadaan Allah melalui ciptaannya. Alhamdulillah. Dan C-nya? Kondisinya? Kondisinya mampu. Oke, berarti pintar. Alhamdulillah ada perubahan. Sekarang degree-nya. Degree-nya saya tambahkan di sini, Bu, dengan benar. Ya, berarti Ibu sudah paham. Terima kasih, Bu Murni. Iya, terima kasih banyak, Bu, ilmunya. Iya. Itulah yang saya akan tanyakan di terkait RPP-nya Ibu. Ya, baik. Selesai sudah. Kalau yang tadi penampilan Ibu sangat baik, saya sangat puas. Di mana Ibu telah sangat mampu menerapkan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran PBL dan TIPEK. Yaitu Ibu menayangkan di sumber belajarnya Ibu sangat mahir membuat PPT-nya.
Ya. Sekarang saya pindah ke baca tulis Al-Quran. Saya minta Ibu Murni silahkan bacakan salah satu ayat yang ada kaitannya dengan materi pembelajarannya Ibu. Ya, baik, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah seluruh alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kaitannya di situ, Bu, bahwa dengan Al-Quran yang saya bacakan tadi membuktikan bahwa memang Allah itu menciptakan seluruh alam semesta ini. Hanya itu saja yang Ibu pakai? Kayaknya saya melihat ada banyak. Iya, terdapat juga. Ya, terima kasih Bu. Terdapat juga di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102 yang menyatakan bahwa pembuktian bahwa Allah itu ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi dengan dalil yang saya bacakan tadi itu membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada, baik melalui ciptaannya maupun dengan melalui Al-Quran. Tadi dari Quran surat Al-An'am ayat 102 ada tanda-tanda bacaan. Iya, Bu. Ada tanda waqaf yang terdapat di ayat tersebut. Ibu bisa jelaskan tanda waqaf, salah satu tanda waqaf yang terdapat pada surat Al-An'am 102 ini, yaitu dzalikumullahu rabbakum la ilaha illahu. Tanda wakafnya, Ibu, ya? Tanda wakafnya ada di Fa'buduh. Di situ ada huruf ja, bisa berhenti sejenak. Fa'buduh. Fa'buduh, Bu. Fa'buduh, Bu. Hanya di fa'buduh. Ya, Bu. Hanya di fa'buduh. Di dzalikumullahu rabbukum, berhenti sejenak baru dilanjutkan kembali. Dengan ditanda wakaf ala kulli syai'in wakil. Kalau ala kulli syai'in wakil itu tanda berakhirnya surat. Berakhirnya ayat. Berakhirnya ayat. Ya. Ya. Ada tanda wakaf 3 ja di sini. Ada 3 ja. Huruf ja. Ya, di dzalikumullahu rabbukum, di situ kita bisa berhenti sejenak. Ya, la ilaha illahu. La ilaha illahu. Di situ juga ada tandanya. Jika berhenti, maka hukum bacaannya bagaimana, Bu? La ilaha illahu. La ilaha illahu. La
Nah, makanya saya selalu ingatkan, dzalikumullahu rabbakum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Fa'budu. Kita ada tanda Di situ baca fa'budu. fa'budu, bukan berhenti di fa'bud, tetapi fa'budu ada ha. Nanti Fa'budu. berhenti di ha. Oh iya ya. Fa'budu. Iya, Bu. Harus kita baca dengan makhraj dan tartil. Iya, Bu. Sekarang Ibu Murni, saya minta dituliskan Quran surat Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbakum la ilaha illahu. Sampai di situ, Bu. Jangan menyontek. Sampai di mana, Bu? Dzalikumullahu rabbakum, kemudian la ilaha illahu, sampai di situ. Hanya dua kalimat saja. Mau pulang? Kunci kamar no di Selesai, Bu. ditempelkan di kameranya, Bu, tulisannya. Ditempelkan di kamera, di depan. Dekat, Bu. Depan kamera. Sini, Masih dekat, di sini, biar Bu. jelas. Sini. Di kamera, Bu. Kamera. Seperti ini. Di sini, Bu. Ibu tampilkan Tidak jelas. seperti Masih jelas. Bu, begini, Bu. Begini. Saya tulis di sini di anu kecil karena ini yang saya tangkap tadi, Bu, kertas jadi. Atau saya ulang di anu besar, Bu. Ya, tapi bisa saja di kertas kecil, tetapi Ibu tampilkan di kamera. Kamera. Supaya bisa terbaca, iya. Di sini, Bu. Oh, memang mengatur apa? Bisa, Bu. Pak Nasruddin, saya minta bisa bacakan yang saya tampilkan ini. Bisa enggak? Tidak bisa, Bu. Tidak nampak, Bu. Kalau begitu, nampak kan? Berarti kameranya mungkin bermasalah itu. Saya hilangkan, bermasalah. saya hilangkan dulu background-nya ya, Bu. Bukan masalah background, Bu. Bukan masalah background. Kalau di saya, Sudah jelas, sudah jelas, sudah jelas. Sudah bisa. kalau saya jelas enggak? Oh, ini Murni sudah bisa. Sudah bisa, Bu. Tapi lebih jelas lagi, Bu. Tidak Lagi bisa dekat. Lagi. Oke. Dari Mati background. Kenapa mati kameranya, Bu? Iya, enggak tahu ini. Ya, sudah jelas. Oke, bagus. Bagus. Bisa, tapi tidak bisa saya baca. Tidak terlalu. Atau saya ulang, Bu, dikasih besar. Tidak. Pak Nasruddin bisa baca ya? Bisa, Bu. Bisa. Coba.
Coba klik kayak paku Bu, supaya besar nampaknya di layar itu. Kayak gitu sih. Klik layarnya dulu. Ya, oke. Mata paku itu. Ya. Ya, perbesar. Nah, bisa Bu? Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. La ilaha illahu. Ibu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, ya. Alhamdulillah Ibu Murni sudah selesai saya uji lisan. Saya berikan aplaus kepada Ibu Murni dan semoga Ibu di kegiatan berikutnya akan selalu sehat, insya Allah, amin, dan selalu belajar walaupun tadi saya sempat atau berikan aplaus, Ibu sangat bagus dari segi mengajar dan penampilan sumber belajarnya Ibu sangat bagus, tetapi jangan berhenti di situ Bu. Saya minta masih mesti belajar terkait dengan utamanya ya lebih penting dalam penyusunan RPP Bu. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama.